karena kami akan memulai mengakomodir interestnya mahasiswa terhadap teknologi dan bisa menciptakan atau berkontribusi positif pada perkembangan ilmu dan pengetahuan di departemen kami, terutama di Departemen Sastra Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supyati dan Kampung Kapuru. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Di rumah ya? Kenapa? Di rumah. Di rumah. Oke. Makasih Bu Des ya. Aman, Pak Lopo? Aman, Pak Lopo. Semalam ada kegiatan sastra yang diusung juga oleh Kampung Kapurung dan itu pergelaran sastra. Tema yang kami usung adalah sastra sebagai alternatif. Artinya kita menginginkan bahwa ya nyambung juga sih sebenarnya secara tidak langsung dengan diskursus kita hari ini, fenomena artificial intelligence dalam perspektif bahasa dan sastra asing. Artinya kita melihat bahwa sastra adalah salah satu tawaran alternatif yang bisa dijadikan sebagai bahan atas fenomena hari ini, termasuk teknologi yang begitu luar biasa menghantam kita. Tapi apakah kemudian dia ditolak mentah-mentah atau diterima mentah-mentah, atau kita punya alternatif yang lain, misalnya menerima dalam konteks ini atau menolak dalam konteks yang lain. Bu Des, saya baru sadar juga ya, ternyata di flyer itu atau poster atau pamflet itu sampai 17.30 waktu Indonesia Barat ya. Mestinya kan 16.30. Tenang. Kita sepakat bahwa sampai 16.30 kok waktu Indonesia Barat, tapi 17.30 waktu Indonesia Tengah. Bu Des, kita aja, artinya kita sepakat bahwa AI atau AI itu kan sebenarnya adalah satu kajian yang tidak bisa ditolak lagi kehadirannya. Dia hadir dan sudah menjangkiti kita di sisi lain, ataukah dia hadir menjadi alat bantu, tapi apakah menurut Bu Desti sebenarnya AI itu secara umum ya, ini belum kita berbicara perspektif ini, Bu Desti secara umum yang dipahami AI dalam konteksnya Bu Desti, kira-kira gimana? Apakah dia membantu atau justru dia merusak sistem? Silakan Bu Desti. Ini kita sudah mulai atau kita hanya pemanasan aja agar dialog kita kita belum masuk dalam perspektif bahasa dan sastra asing. Dalam hal ini bahasa Jerman, Bu Des ya. Oke. Ya, silakan Bu Des. Iya, tapi sebelumnya boleh nggak sih ini kita nyapa siapa yang hadir? Oh, silakan menyapa para penonton acara didaktif ini. Silakan Bu Des. Ya, halo kawan-kawan, ini yang baru saya lihat tadi Bu Lydia. Bu Lydia, selamat atas gelar baru Dr. Zulidia, nah MPD, sukses, berkah ilmu dan manfaat ke depannya Bu Lid. Ini juga ada alumni-alumni kami dari sastra Jerman, UM, sempat join ini Mbak Vita atau siapa lagi ya, aku tidak nampak di sini, dan semuanya dah yang saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ya, satu mentornya Bu Lydia di sini. Berasa di kantin lihat kalian, kangen juga Bu Lid. Iya, insya Allah kita sama-sama wisuda. Oke, silakan. Sudah. Iya, sebetulnya ini tuh temanya sih sudah lama ya, artinya lama tuh juga tidak terlalu lama, hanya sedang up to date ya, karena beberapa hal banyak juga terjadi di kampus ya, di ranah kampus itu bagaimana AI ini sudah lumayan merusak ya dari sisi kita sebagai akademisi,
ternyata tidak menggunakannya dengan bijak, tetapi malah menggunakannya agar lebih singkat, agar lebih mudah dalam menyelesaikan masa studi. Itu masalah-masalah yang saya temukan kemarin-kemarin ini. Tapi terlepas dari itu semua, nanti kita akan bahas apa itu AI, mulai dari definisi, mulai dari bagaimana kita sebenarnya sudah terintegrasi sih dengan AI itu, dan nanti merujuk pada bidang ilmu saya. Ya, karena kalau bicara dengan saya otomatis ranahnya ke pendidikan, kemudian bagaimana di bahasa asing, nanti ngerujuk lagi ke bahasa Jerman. Kalau saya itu melihat kita ini lagi ada di masa-masa digital ya. Kita tuh hidup di era digital yang fenomenal ya kali ini. Kenapa fenomenal? Karena ternyata AI itu adalah teknologi yang sangat-sangat bisa berkembang paling cepat di dunia ya. Kalau kita bicara definisi deh, kalau Pak Akar mendengar kata AI, mungkin menerjemahkan aja ya secara harfiah ya, AI kecerdasan buatan. Cukup itu? Enggak. Ternyata kalau kita ngeliat googling ya, kalau saya googling di sini sumber-sumber tuh bicara tentang AI itu robot. Apakah benar robot? AI itu juga katanya lagi kalau saya melihat di sumber ilmu komputer yang berkembang. Gitu. Ada lagi yang bicara tentang AI itu sistem. Betul. Kalau kamus online Oxford, karena kita bicara tentang bahasa Inggrisnya ya, artificial intelligence, dia bicara tentang pengembangan sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang umumnya dilakukan oleh manusia. Ya, ini agak relevan nih nanti dengan apa yang akan kita bicarakan sore hari ini. Karena kalau kita lihat definisi-definisi, memang AI ini sebetulnya adalah teknologi yang dikembangkan untuk menggantikan, tanda kutip ya, menggantikan tugas manusia yang secara otomatis. Artinya bisa berpikir, bisa belajar seperti manusia. Kenapa teknologi ini disebut kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan? Betul. Karena sebetulnya perkembangan teknologi ini itu udah sampai pada taraf di mana sudah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dan kenapa jadi fenomenal? Karena ada perselisihan, artinya ada pro kontra, ada pendapat-pendapat yang berbeda dari para ilmuwan maupun dari para masyarakat ya di luar sana di dunia. Dan ini menarik kalau kita bicara tentang mengapa si teknologi ini itu yang kalau dengar AI itu kan sifatnya kayak futuristik gitu ya. Teknologi, robot, wah dan wah lainnya. Padahal kita hidup sekarang di masa kini gitu kan, seolah-olah itu futuristik. Karena sebetulnya kita tuh sudah berjibaku dengan bentuk-bentuk AI ini. Contoh misalnya ya, Pak Akar pernah tahu Google Assistant? Tahu sekali. Nah, itu adalah AI. Apakah pernah menggunakannya? Iya. Nah, bagaimana kita, gak usah repot-repot ngetik, tapi kita ngomong teknologinya lah ya, langsung mengetikkan teksnya. Lalu kalau di smartphone Samsung ada Bixby ya, itu juga Google Assistant, artinya asisten pribadi Maya. Kalau kita menerjemahinnya itu. Nah, itu sudah salah satu teknologi AI yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Tidak hanya itu, misalnya kita lagi lihat yang sederhana aja, email. Di email, surel ya. Ya, kan kalau kita lihat ada menu spam ya di email itu. Mengapa kalau Pak Akar klik dan teman-teman klik menu spam, itu ada jajaran list email yang tidak kita inginkan, itu ada di situ. Sebatas yang saya bisa simpulkan adalah Gmail atau layanan email lainnya itu sangat sedikit punya celah keliru bila memisahkan ini email penting, ini email yang
Nah, betul. Mhm. Itu satu, spam dalam email. Yang kedua, teknologi AI ini bisa mampu dalam email menyortir isi pesan. Jadi pesannya ada yang di kotak masuk inbox, ada yang di sosial, ada yang di promoted, kan gitu ya. Iya, 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 iya. Bagaimana AI itu sudah memilah, menyortir, menyeleksi email-email yang tanpa kita sadari memang sudah tergolongkan ya, terklasifikasi sesuai dengan jenisnya. Itu teknologi AI sebetulnya. Teknisnya bagaimana sudah bukan ranah saya, tapi ini sudah bisa kita golongkan bahwa himpunan data tersebut sudah berkembang, sudah dikembangkan dan dikelola oleh layanan-layanan email. Itu dua contoh email ya. Contoh lain kalau kita pakai handphone, ini kita bicara tentang mobilitas Google Map misalnya. Di Google Map itu kita kan akan tahu mana jalanan yang padat, durasi dari jam misalnya kita seperti saya kemarin ya janji dengan seseorang, dia ingin tahu kapan dia bisa siap menerima saya di lokasi dengan posisi saya jauh dari situ, dan saya tidak tahu durasi itu akan memakan waktu yang merugikan satu pihak atau tidak, karena kan saya juga tidak tahu loh durasi saya. Ternyata dia minta screenshot kan dari Google Map, kira-kira pukul berapa saya bisa menemui Anda. Beliau demikian. Dan ternyata di Google Map itu akan tercetak durasi perjalanan kita sekian lama, kira-kira datang pukul sekian, dan itu adalah estimasi yang diberikan oleh layanan email melalui teknologi AI. Itu sepemahaman saya ya. Dan yang terakhir nih, sebetulnya ini masih banyak ya yang sudah menjadi bagian integral kita, Instagram. Artinya jejaring sosial ya. Kalau kita bicara jejaring sosial, Instagram kan media sosial yang paling populer nih. Tapi yang menggunakan AI-nya itu adalah salah satunya sudah dimulai itu sejak tahun-tahun 2017-an kalau lihat dari sumber gitu. Bagaimana IG atau Instagram itu sudah mulai bisa memblokir komentar-komentar yang ofensif ya, yang menyerang atau bahkan dia spam, dan itu secara otomatis sudah terpilah, sudah diatur oleh layanan ini. Nah, jadi sebetulnya ini kan bagian-bagian dari kehidupan kita ya, bagaimana kita sudah terbiasa tapi tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah teknologi. Dan kalau kita golongkan lagi AI ini bagaimana di akademisi, ya banyak, dan itu juga sudah dipakai sebetulnya. Tampaklah kita kalau gunakan artikel ilmiah, tugas akhir kita ya, kita pakai koreksi ejaan, terjemahan, bahkan terjemahannya itu ada yang bisa kita kalau Google Translate kan pakem tuh ya, begitu di translate pakem dia. Tapi begitu kita menggunakan salah satu AI apps teknologi AI, terjemahannya dia itu kata per katanya bisa kita pilih, jadi bisa diubah sesuai dengan tidak cocok nih dengan konteks saya kalimat ini. Nah, pengubahan satu kata, satu frase bahkan ya misalnya itu bisa melalui Google Translate, dan itu untuk para akademisi berguna. Nah, jadi kalau bicara tentang dia positif nggak sih? Kita lihat perspektif masing-masing. Itu negatif, banyak negatifnya, positif. Mari kita golongkan sesuai dengan tema-tema yang akan kita bahas pada hari ini. Cukup banyak ya. Sebagai pengantar, Bu Des. Terus Bu Des pernah bertanya enggak? Kita mulai agak masuk ini Bu Des. Belum detail terhadap prodinya, tapi Bu Desti pernah bertanya pada mahasiswa bagaimana tanggapan mereka terhadap kehadiran AI. Iya. Ini mahasiswa bahasa sastra Jerman ya, karena ya khusus itu.
saya melihat tren teknologi ini berkembang di mahasiswa prodi atau di departemen itu ketika mereka sudah mulai berjibaku dengan skripsi. Oh gitu ya. Oke, Nah, oke. jadi memang kalau soal bahasa itu tema atau skup ruang lingkup kita kalau untuk meneliti itu kan justru harus semakin detail, semakin eksklusif gitu ya, dan agak sedikit membatasi ketika ide itu sudah terblokir ya di pikiran para mahasiswa yang inginnya mudah tanpa ada apa namanya pengembangan media misalnya, karena Mhm. mereka pada prinsipnya itu saya kembalikan lagi ke nama departemen kami. Departemen kami kan Departemen Sastra Jerman. Oke. Jadi ada 2 prodi di dalamnya, yaitu program studi pendidikan bahasa Jerman dan program studi pendidikan bahasa Mandarin. Memang Bahasa Mandarin. bahasa Mandarin dan bahasa Jerman adalah Eropa dan Asia ini bisa akur, akur dalam pertemanan kami, kolegial kami. Tapi negaranya jauh bertolak belakang ya. Tapi kan tadi saya melihat teman-teman di Mandarin join juga di sini, Iya, Mbak Oki. iya, iya. Yang saya lihat tadi ya. Saya kira percakapan tentang AI itu percakapan yang sifatnya masih sebatas bagaimana meng-up ya atau membuat AI itu sebagai tema-tema tugas akhir, tema skripsi ya. Yang beberapa kali sudah pernah terdiskusikan itu adalah tema-tema yang bentuknya bagaimana memvisualkan teks sastra Jerman ke gambar. Nah, itu tema 1-2 mahasiswa nih. Mahasiswa yang lain berkembang dengan tema-tema yang lain. Namun sisi buruknya itu yang kami pernah temui mengenai teknologi ini sebetulnya juga banyak gitu ya, nggak perlu positif karena begitu ngomong negatif ini adalah sebuah tindakan-tindakan yang harusnya bermoral ya, dalam arti bagaimana menggunakan teknologi sebijak-bijaknya. Karena kita adalah manusia yang sebetulnya AI itu tidak boleh mengendalikan kita, tapi kita lah yang harus mengendalikan AI. AI itu hanya teknologi, sebuah sistem yang atau perkembangan ilmu yang bisa saja dia nanti akan mengatur kita bisa. Tapi kalau interaksi sosial yang tidak ada atau bagian-bagian interaksi sosial yang tidak ditemukan di AI itu hanya ada di kita, maka kita sebenarnya jauh lebih mumpuni ya, jauh lebih baik gitu ya untuk mengelolanya daripada AI yang mengelola kita gitu. Kita tahu kita bisa lebih pintar dari AI. Kenapa? Kalau kita mengendalikan AI, maka kita akan lebih pintar dari AI. Karena kita tahu di mana sisi kekurangannya dan bagaimana kita bisa membuatnya menjadi potensi ketika itu bisa membantu keseharian kita di dalam ruang kerja atau dalam studi dan lain sebagainya. Iya, Jadi ya, memang pro kontranya ini bergantung aja dari perspektif mana perlu kita bahas. Kalau yang di semakin masuk Bu Des. Pertanyaan saya kan, apakah Turnitin itu mendeteksi juga hasil kerja-kerja? Maksudnya apakah Turnitin akhirnya ikut juga membantu atau gimana? Karena kita kan ini saya cerita dulu tapi yang buruk ya, cerita temuan kami sebenarnya bukan di departemen kami tapi di departemen lain. Ini juga menjadi perbincangan di beberapa teman dosen bahwa membuat skripsi mahasiswa ini sampai 0% plagiasi, itu satu. Oh gitu ya? 0%, sampai 0%. Kemudian itu menggunakan Turnitin ya, Turnitin yang gas.
Lalu teman-teman menggunakan software itu, apa ya namanya, Turnitinnya AI ya, ChatGPT ya, Turnitinnya. Aku nggak bersibuk dengan itu sih ya. Hanya begitu dicek kembali dengan plagiasi checker ChatGPT apa bukan, masih 0%. Akhirnya ada cara lain yang kemudian kita masuk pada Google Translate. Dan kemudian hasil dari Google Translate itu menyebutkan kata per kata yang diajukan oleh yang bersangkutan, si tersangkanya ini adalah kata-kata yang tidak sempurna. Misalnya kata Indonesia itu menjadi Indonesia. Otomatis penerjemahannya itu kan menyesuaikan ya, oh di kata ini harusnya Indonesia, maka diterjemahkanlah dengan Indonesia. Disitulah kami akhirnya punya cara, ya kalau mau pinter ngebohongin, yang mau dibohongin juga akan lebih pinter. Kenapa? Kita pernah berada di posisi mahasiswa loh. Kalau mau ngebohongin orang, dilihat dulu orangnya tuh, ya paling tidak dia memang bagus, bohonginnya dari awal tuh bagus. Saya akui, gitu ya. 0% 2 kali checker itu 0% dengan 2 kali software atau tools. Tetapi ketika kami bicara tentang ini coba aja deh kalau diubah ke translation gitu ya, nampaklah bahwa tiap kata itu berubah hurufnya. Namun si AI-nya ini kan pasti akan apa ya, sudah pinter ya mesin ya. Jadi mau kata kita salah huruf kayak atau salah ejaan, nanti akan diterjemahkannya sesuai dengan ejaan yang memang seharusnya. Nah ini kan jadi buruk ya. Ini ceritanya aja bahwa ternyata mahasiswa ini mau pinter ngapusi, kalau bahasa kami, bahasa Jawa, ngapusi, tapi yang dihapusin, oh nggak pernah ngapusi juga. Di Indonesia kan pernah jadi mahasiswa, jadi ya jangan main-main lah. meskipun kita dulu, saya itu nggak pernah curang, jujur aja saya nggak pernah curang. Disertasi saya waktu itu 3% apa namanya plagiasinya, tapi kan tidak ada AI waktu itu kita, ya Pak ya. Waktu kita di 2016 kan masih belum ada AI, jadi saya sih bangga 3% dengan ini kami sendiri, dengan pikiran kami sendiri. Dan saya kembali lagi pertanyaannya Pak Akap, ini kan tadi kan cerita ya bahwa ini pengalaman buruk sebetulnya ya, kenapa dia tidak bisa dibijaki oleh para penggunanya, itu hanya adalah karena kita tidak dibiasakan berpikir kritis. Akademisi, karena kita bicara AI itu kan bicaranya tentang di akademisi ya. Jadi tuntutan kita sebagai akademisi itu kan cukup berat ya. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita karyakan. Kita harus bisa membuktikan apa yang kita tulis, dan semua itu adalah tuntutan, dan orang akan mengakui karya kita bahwa itu adalah karya kita, adalah karya saya, misalnya adalah karya Pak Akar. Itu memang murni karena kita bisa mempertanggungjawabkannya tanpa tergerus oleh pesatnya teknologi. Ingat, AI itu hanya sebagai alat bantu aja. Jujur ya, saya menggunakan AI, bukan dari yang tadi saya sebutkan ya, di email, bukan. Contoh ChatGPT ya, saya akui, saya gunakan hanya untuk ketika saya ide terblokir. Ide itu kan kadang ya, kita teman-teman kan sudah tahu ya, tidak selancar gitu ya, tidak semudah gitu orang kalau mau healing nyari tempat kreasi mah cepat gitu ya. Tapi membuat gambar pertama saja dalam bab pertama begitu ya, agar nampak berkesan bahwa itu terkait dengan tema-tema yang kita angkat, sulit. Maka saya biasanya punya ide, kemudian saya ChatGPT-kan, ChatGPT punya jawaban, tapi tidak mentah-mentah saya adopsi. Otomatis saya parafrasekan dan
ada yang tidak setuju, saya tidak setuju, ada yang saya setuju. Nah, akhirnya saya kembangkan dalam sisi, oke, dari basisnya dari kalimat itu, tapi saya akan mengembangkannya dengan lebih baik karena saya sudah terpancing ya ide itu gitu. Jadi sebetulnya AI satu sisi positif, satu sisi juga negatif. Dilihat dulu dari mana dulu. Kalau di prodi kami, bahasan AI itu belum banyak. Sepengetahuan saya ya, maaf kalau saya agak salah punya informasi, karena AI di dalam ranah departemen kami ini sifatnya masih bentuk tema skripsi. Oke. Ya. Dan itu kecenderungannya positif. Kenapa? Karena begitu saya lihat hasil dan bagaimana mereka ingin semacam validasi AI ini tepat tidak, kinerjanya AI ini tepat tidak untuk pengembangan pemahaman mahasiswa. Jadi sebatas itu. Baik. Saya Bude teringat dengan kisah dari mahasiswa di sini. Dia tak salah sampai 3-4 kali melakukan penerjemahan. Jadi dia pertama melakukan penerjemahan dalam bentuk bahasa Inggris, tapi dipindahkan bukan lagi ke bahasa Indonesia, tapi dipindahkan ke bahasa misalnya Korea atau Malaysia, yang otomatis bahasanya itu pasti sudah berbeda struktur. Nah, kalau berbeda struktur, dia kembalikan ke dalam bahasa Indonesia. Artinya strukturnya sudah rancu di situ. Dan sama dengan kasusnya tadi Bu Desti, akhirnya kalau dideteksi dengan penggunaan Google Translate itu, didapat dia. Jadi memang jadi kalau misalnya dia dipindahkan ke dalam bahasa Jerman misalnya, dan kemudian dari bahasa Inggris kemudian ke bahasa Jerman kemudian pindahkan lagi ke bahasa Indonesia, itu otomatis mengalami perubahan struktur. Jadi tidak terdeteksi lagi kalimat. Tapi memang kalau kita mau berbicara substansi isi, ini kan pasti kita mulai masuk ini, Bu Des. Karena pasti akan berdampak pada substansi isi dengan teks kalimat yang mereka hadirkan. Semakin mempertegas bahwa memang seorang dosen itu atau seorang pengajar harus cerdas melihat juga fenomena seperti ini, karena kapan tidak, artinya kita tidak adil menjadi seorang dosen ketika, wah, bagus betul ini karyanya ini mahasiswa. Wah, ini enggak. Padahal yang saat ini memang pada hakikatnya dia mengerjakan dengan pola pikirnya sendiri tanpa bantuan AI itu. Tapi di sisi lain, menurut Bu Desti, apakah tanda petik berdosa mengerjakan tugas melalui ChatGPT, atau pandangan Bu Desti setidaknya bahwa dosa ketika mengambil secara keseluruhan, ataukah tanda petik ya kata dosanya ya, ataukah kita menggunakan ChatGPT untuk seperti tadi kasusnya Bu Desti, misalnya hal-hal yang pembicaranya tentang mencari gagasan, kemudian mengomparasikan, ya semacam antitesis saja untuk kemudian kita menghadirkan sintesis baru. Pola yang ditawarkan oleh ChatGPT, oke, sudah ada. Bu Desti memandang bahwa ChatGPT itu hadir, kita kan belum mengatakan atau menghasilkan sebuah konklusi bahwa ini negatif atau positif. Tapi seperti kata Bu Desti tadi, bahwa kita hanya mau melihat bahwa yang mana posisi yang positif, yang mana negatifnya. Artinya, poin pertanyaan yang diajukan adalah, menurut Bu Desti ini, berdosakah mahasiswa yang melakukan itu? Dalam artian, mulai kita berikan tingkatan, ambil secara keseluruhan dari ChatGPT, dosa. Kalau mulai ambil ya setengahnya saja, setengah dosa, setengah tidak. Ataukah kemudian Anda mengambil dari ChatGPT, tapi ketika Anda sudah, jadi Anda hanya melihat, ada konsep seperti ini, kemudian mahasiswa membuat dengan polanya sendiri. Nah, kira-kira gimana kalau versinya Bu Desti ya, Ya, memang sekali lagi saya kan merujuk ya dari pernyataan-pernyataan saya, kehadiran AI itu kan tentu di satu sisi positif gitu ya,
di sisi lain itu ada tantangan terbesar dalam penggunaannya. Kita bicara positif ya. Kalau bicara positif itu ini bicara tentang pemahaman bahasa oleh AI itu sebetulnya kenapa positif? Tercipta tingkat akurasinya tuh tinggi. Oh, gitu ya. Oke. Ya, biarpun dia kemudian atau kita mengenerate ya, regenerate lagi tampilan atau uraian dari ChatGPT misalnya ya, yang semula, yang awal, dia akan terus mengenerate lagi versi-versi lain yang pasti tidak akan sama dengan versi awal. Karena tadi satu itu tingkat akurasinya yang sangat tinggi untuk bicara tentang pemahaman bahasanya oleh AI. Ya, lagi-lagi kita kembali ke definisinya karena AI itu kan teknologi yang bisa selayaknya berpikir seperti manusia, gitu kan? Dibuat algoritma atau pola yang memang dibutuhkan oleh manusia-manusia. Tetapi sekali lagi secara kreativitas, secara ekspresi pribadi ya, yang khusus ada pada ranah pemahaman bahasa dan sastra, baik itu sastra Indonesia maupun sastra asing, sifat unik dari sastra itu sebetulnya akan sulit untuk dinilai oleh AI secara objektif. Oke. Ya, nah, karena penilaian nilai kebahasaannya itu sebetulnya melibatkan adanya elemen kreativitas juga ekspresi pribadi yang jauh lebih baik dilakukan oleh manusia, bukan oleh mesin. Secara personal itu tidak akan bisa digantikan oleh AI karena AI itu hanya sebagai lagi-lagi alat bantu. Apakah dosa kita alat bantu? Kita ini manusia loh, dengan penuh keterbatasan, dengan penuh tuntutan dan dengan penuh kewajiban-kewajiban, kita hanya bisa mengandalkan bantuan-bantuan yang ada. Kalau di kuis-kuis televisi kan ada call friend ya, kalau bisa mau telepon ya. Tapi kalau misalnya dia ada AI dan kita bisa bijak menggunakan, gunakan. Saya kira kalau bicara tentang bersalah atau tidaknya, sekali lagi saya kembali pada diri saya tahu ada dominasi AI di dalam misalnya ya proses kreativitas tulisan saya, tapi saya tidak boleh menghilangkan ruh kebahasaannya itu sendiri, gitu. Karena proses ini itu sebetulnya sudah terintegrasi ya dengan esensinya sendiri, karena ini ada simbol interaksi tuh antara manusia, tulisan, trademark kita dan beberapa hal yang menjadi harmonisasi dalam bahasa. Ini manusia itu, apa yang kita nyatakan itu tidak akan pernah bisa dibuat oleh AI. Sip. Saya teringat dengan kasus teman saya. AI itu sebenarnya kalau saya secara pribadi memang hanya menawarkan data. Dia tidak bisa dipaksa kalau dimintai tanggapan. Mengapa? Kalau untuk sementara ya, karena memang keterbatasannya. Jadi kita mau menolak ChatGPT sama dengan menolak Google Translate. Misalkan kalau ada tiba-tiba kata yang kita tidak miliki, tidak pahami, kan pasti biasanya bertanya melalui Google Translate ataukah kita membuka kamus dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau saya melihat hanya pola atau cara yang mau lebih instan atau mau pelan-pelan belajar gitu. Sama dengan kasus tadi, Bude. ChatGPT pada dasarnya hanya menawarkan data, karena di beberapa AI itu kalau dia diminta tanggapan, pasti pertanyaan yang kita ajukan biasanya apakah Anda yakin, bahkan biasa dia menghadirkan lagi alternatif jawaban yang berbeda. ChatGPT gitu. Sama kasusnya teman saya katanya kemarin, dia membuat sebuah ajuan pertanyaan yang berkaitan bagaimana tanggapan. Itu kan bahkan kalau di ChatGPT saya juga pernah melakukan, misalnya saya mau membahas tentang sastra lisan misalnya, ini contoh saja, saya lupa tema yang saya ajukan tempo hari, dia menawarkan tulisan, kemudian apakah Anda sudah yakin, ternyata belum, hanya dia hadirkan lagi dengan perspektif yang berbeda.
tapi substansinya sama. Nah, makanya ChatGPT itu memang menawarkan alternatif saja. Ya. Artinya memang endingnya atau akhir dari semua terhadap konsep itu ya manusia juga yang mengambil sikap. Tanggapan Bu Desti, apakah memang seperti itu juga ataukah gimana Bu Desti? Iya, sebetulnya kalau soal akurasi data itu lagi-lagi tangan manusia ini adalah yang berperan. Artinya tangan tuh pikiran ya, semua proses itu ChatGPT hanya mendukung kita. Kalau memakai ChatGPT ya Pak ya, yang saya pahami, kita kan bicara kalau memerintahkan mesin lewat ChatGPT namanya prompt ya. Promptnya itu kalau kita tidak detil, kalau kita tidak menyuruh si mesin ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan, dia akan banyak hal yang akan diberikan kepada kita. Jadi harus pinter-pinternya kita memberikan perintah. Pinter itu artinya kita mau apa kalau kita bicara tentang buatkan makalah tentang seperti itu umum kan akhirnya. Tapi bagaimana misal gini, kalau dalam bahasa Jerman tuh ya, berikan langsung kita inginkan buat kalimat atau buatkan soal pertanyaan tentang kata thread nih ya, kata misalnya ih misalnya. Kita akan memberikan beberapa informasi yang jauh lebih mengerucut ya dibanding buatkan soal bahasa Jerman level A1 misalnya. Itu dia akan umum dan tidak akan bisa masuk pada apa yang kita inginkan. Jadi apa perintah kita agar si teknologi ini berguna bagi kita, maka perintahlah si teknologi ini dengan benar-benar keinginan atau yang detail. Jadi bagaimana si mesin bekerja itu berdasarkan kita. Nah, peran kita lah ada di situ. Kita tidak boleh dikendalikan, tapi kita lah yang mengendalikan. Itu dari sisi bagaimana menyuruh ya. Jadi bagaimana dari sisi penggunaan-penggunaan lain itu lain hal. Nah, perintah ini juga sebetulnya lagi-lagi sih kalau dari pengalaman saya gunakan, ketika ranahnya atau temanya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya abaikan. Saya lebih memilih banyak sumber-sumber lain yang sudah jelas ilmiah, validitasnya, relevansinya sudah jelas gitu ya. Makanya cara-cara ini tuh dianggap sebagai cara instan bagi akademisi atau pengguna-pengguna yang memang maunya serba cepat. Ya. Sementara kita yang bertanggung jawab penuh dengan tulisan kita, karya kita, maka kita wajib mencari tahu sumber lain selain dari teknologi tersebut. Memang pendukung, lagi-lagi akhirnya pendukung. Campur tangan kita itu jauh harus lebih banyak dibanding penggunaan teknologi tersebut. Ya, sebut saja kalau saya mau mulai masuk Bu Des ya, bukan maksudnya sudah masuk dari tadi sih, sudah agak spesifik terhadap perspektif bahasa dan sastra asing gitu. Oke. Biasanya mahasiswa itu menggunakan AI pada materi tentang apa, Bu Des? Oke, saya mau cerita pengalaman ya. Karena kalau ceritanya kalau tentang apa yang kira-kira mau digunakan oleh mahasiswa rasanya masih umum. Nah ini tempo hari ini menariknya adalah karya tulisan saya itu sumbernya adalah ide dari percakapan informal kami mengenai tema skripsi, bagaimana AI tools itu bisa visualisasikan puisi Jerman zaman romantik ya 1700-an yang karyanya ini oleh siapa sastrawan hebat Jerman gitu ya.
Dan ketika AI ini memvisualkan, maka visualisasinya itu adalah bentuk gambar. Apa yang dilakukan oleh AI dan apa yang harus dilakukan oleh para si mahasiswa? Mahasiswa membuktikan relevansinya gambar itu dengan nuansa apa ya? Kalau dalam puisi itu beberapa item atau aspek apresiasi sastranya itu kan dalam ya. Di genre puisi ini kan sebetulnya aspeknya tuh banyak tuh kalau mau dibikin sebuah apresiasi karya sastra. Mahasiswa ingin menggunakan AI tools untuk memvisualkan karya tulisan bahasa Jerman ke dalam gambar. Apa yang akan dilakukan? Gambar itu nanti menjadi memudahkan para mahasiswa atau sebagai subjek atau responden untuk bisa interpretasi ya. Apakah interpretasi gambar itu sama dengan interpretasinya karya sastra atau tulisan atau teks? Tekstual, kemudian visual. Apakah sama? Ketika sama, nanti bisa jadi atau tidak sama, itu temuan. Beberapa juga membuatnya menjadi apa itu Pak, kalau puisi dibacakan, kemudian ada intro atau background songnya, musikalisasi puisi. Kemudian ada musikalisasi puisi yang kemudian nanti disinergikan bagaimana pemahaman-pemahaman ini akhirnya berlanjut. Sebenarnya menarik ya. Ini menarik bagi ranah kami sebagai belajar bahasa sastra dan sastra asing. Kita akan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar, dan kita mulai mengembangkan ide-ide kreatif kita, baik dari sisi penggunaan maupun dari sisi pemahaman dari si responden. Respondennya kan otomatis manusia tuh. Inilah yang menjadikan sebetulnya tema-tema AI itu sebetulnya layak kok masih masuk pada tema-tema karya-karya ilmiah pembelajar bahasa dan sastra asing atau bahasa dan sastra Indonesia. Karena sudah banyak tuh beberapa di Twitter misalnya ya, ramainya ketika AI memvisualkan gambar yang gambarnya itu seolah-olah memang gambarnya itu karya manusia ya. Ternyata ditelusuri itu adalah AI, dan itu adalah jadi sebuah tema viral begitu, sehingga dari situlah berkembang penggunaan AI-nya. Juga ada yang dari sisi ini dari sisi kami ranah bahasa. Sebetulnya visual gambar itu temanya tema seni ya, orang-orang seni desain gitu. Itu ranahnya mereka sebetulnya, bagaimana tingkat estetikanya, ada penilaian-penilaian khusus. Namun kami, atau tulisan kami kemarin itu adalah bicara tentang bagaimana tiga dimensi dikupas untuk visualisasi teks ke gambar, yaitu dari dimensi estetika, dari dimensi kreativitas maupun dari dimensi interpretatif. Ini bahasa Jerman ya, jadi sudah masuk pada bidang kami. Ini masih satu hal yang sederhana, kenapa? Karena AI yang kami gunakan, toolsnya adalah tools yang paling di bawah, paling rendah kalau untuk visualisasi gambar ya. Bukan yang AI yang yang sedang viral itu, dia menggunakan toolsnya yang jauh lebih smooth ya, untuk gambar itu hampir mirip dengan karya-karya lukisan dari manusia. Kalau kami yang kami gunakan, tim saya gunakan itu dari yang tools yang sangat sederhana, sehingga ya kalau dibandingkan antara tools misalnya hotpot.ai sama tools yang lain itu akan beda, nampak beda begitu. Kalimatnya sama-sama disampaikan di mesin, dia akan mengeluarkan, masing-masing akan mengeluarkan dua gambar yang berbeda. Dengan dua gambar yang dengan ketajaman estetikanya yang juga berbeda. Nah,
Nah, itu apa namanya, yang otentik ya, yang sudah kami lakukan begitu di kemarin di dalam prodi kami. Hasilnya apa dari sisi estetika? Tentu kalau bicara dari sisi estetikanya sih kita nanti ngukurnya ada sendiri ya. Karena kalau bicara tentang transformasi, namanya transformasi puisi ke visual, kalau bicara estetika bagi kami, otomatis ada dominasi warna, misalnya ada, karena ini kan puisinya puisi yang ke arah apa, misteri, jadi warna-warnanya itu warna-warna temaram, warna misterius, warna yang kontras gitu. Nah itu yang akan kami beri, kami golongkan kepada dia pada dimensi estetikanya. Kita tidak bicara seperti orang atau pelaku seni begitu ya. Kalau bicara tentang, oh ini urusan estetis, kita tidak akan sejauh itu. Kita orang bahasa, maka kita hanya akan bicara indikator-indikatornya dari sisi misalnya warna, dari sisi kontrasnya ada keseimbangan atau tidak antara objek dalam gambar, sehingga apakah warna objek itu ada harmonisasi visual. Jadi ini kan dari sisi semua dari sisi selera ya. Seni itu kan tidak ada yang benar salah. Individual dia, tidak ada. Tapi apakah harmoni tercipta dari sisi-sisi atau unsur-unsur tertentu, itu yang kita gali. Lalu hasil yang kedua bicara tentang kreativitas ini waktu itu. Saya bicara kalau kreativitas itu dari kata-kata yang ada itu ada kombinasi begitu ya, bagaimana kombinasi gambar dengan apa namanya, interpretasinya mahasiswa itu sendiri menarik, tercipta. Artinya bisa memicu imajinasi lebih jauh lagi. Dan nanti ngarahnya ke komponen yang dimensi yang ketiga, yaitu dimensi interpretatif. Akhirnya hasil yang didapat, mahasiswa itu punya keluasan kosakata dalam memprediksi pemahamannya itu. Artinya saya mulai bisa mengasah daya kritis responden dalam hal ini mahasiswa atau manusia begitu ya, yang berkaitan dengan sastra, budaya, juga identitas dalam karya sastra itu khususnya pada genre puisi. Tiga dimensi ini sebetulnya masih jauh ya, hasilnya masih ada perkembangan-perkembangan lain, tapi saya kira itu sangat sudah mewakili bagaimana AI itu adalah alat bantu di kami, dan ini perannya positif ya. Itu kalau kita mau melihatnya dari sisi-sisi tertentu ya. Kita tidak melihat hal buruk dulu, karena apakah AI ini memang benar-benar relevan dengan pembelajaran bahasa dan sastra, itu bisa relevan apa tidaknya, itu kita coba uji di situ, dan hasilnya memuaskan sih untuk sebagai apa model ya, atau prototype begitulah kalau boleh saya boleh saya klaim begitu. Ini prototype bahwa model ini, model pembelajaran berbantuan AI itu bisa kita terapkan, itu bisa menjadi satu pembelajaran yang alternatif ya, pembelajaran alternatif di departemen kami. Segala ilmu, segala hal memang ada yang kebaruan di satu sisi, ada yang itu biasa saja di sisi lain misalnya ya. Kami tidak masalah terhadap hal itu, tidak masalah, karena kami akan memulai mengakomodir interestnya mahasiswa terhadap teknologi, dan bisa menciptakan atau berkontribusi positif pada perkembangan ilmu dan pengetahuan di departemen kami, terutama di Departemen Sastra Jerman. Itu harapan juga termasuk. Oke. Jadi yang menjadi persoalan nanti kan lebih kepada terjadi perubahan konsep penilaian yang dilakukan kepada mahasiswa. Kemudian gitu. Karena dulu butuh originalitas karya, akhirnya dengan hadirnya bantuan kan sebenarnya bukan penolakan secara total, semakin menarik
Bude, semakin menarik, semakin menarik. Kira-kira ada enggak? Ini agak keluar sedikit, Bude, tapi tetap kesinambungan dengan diskursus kita. Untuk menemukan originalitas karya mahasiswa, itu kan diperlukan juga. Biar bagaimana? Karena kita butuhkan hal-hal yang demikian. Maksud saya, apakah ke depan ada rencana mau dibuatkan aturan misalnya, aturan untuk melakukan, jadi kalau kemarin kan, sekarang kita punya ada yang namanya uji Turnitin, tapi uji Turnitin pun ternyata masih bisa juga dimanipulatif. Maksudnya dimanipulasi gitu. Kan tidak mungkin kita bertanya apakah ini karyamu yang asli, maksudnya bukan ciplakan dan sebagainya. Itu kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan seperti itu. Namun mereka kan mengatakan iya ini karya saya. Tapi kan untuk ditelusuri model kejujuran seseorang kan kita ini bukan guru psikologi gitu. Dosen psikologi yang tahu oh anak ini sedang berbohong atau tidak gitu kan. Nah, kira-kira ada enggak semacam aturan nantinya ke depan untuk mengatur pola pembelajaran seperti ini, Bude? Yang ternyata AI itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Kita sulit menemukan mana originalitas karya mahasiswa, ataukah justru memang ini adalah dari ChatGPT. Tentang bahasa dan sastra asing, artinya di bahasa Jermannya Bu Desti. Silakan Bu Desti. Sebentar. Ya. Oke, ya kalau bicara tentang penulisan ya, cara menulis mahasiswa dengan penelusuran originalitas karya dan lain sebagainya. Tentunya tadi di awal kan tadi sempat saya singgung ya. Jadi kami itu juga sudah ada di beberapa prodi ya, itu sudah menerapkan Turnitinnya ChatGPT. Apa itu namanya ya Pak? Jadi kami sudah mulai menerapkan apakah tulisan ini adalah tulisan yang orisinil atau tidak. Tapi tidak jauh ya, karena kami sifatnya adalah kami itu maksudnya dari sisi lingkungan pembelajaran di kami ya. Kami sudah mencoba memulai itu dengan menguji yang bersangkutan ya di luar ujian ya, di luar ujian agar apakah memang tulisan ini adalah tulisan yang bersangkutan gitu. Cara dia bisa menunjukkan, cara dia itu mungkin dari sisi ya saya jadi guru itu 20 tahun ya, jadi saya sebetulnya juga nggak pinter-pinter amat sih bisa mendeteksi ini anak berbohong, nih mahasiswa ini sedang mencari celah agar dia lolos dari lubang jarum misalnya. Saya juga tidak pinter-pinter amat, hanya saya akan mencoba beberapa hal itu dengan minimal substansi tulisannya dia, menguji itu terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti-bukti di mana pernyataan tersebut bisa atau argumen tersebut bisa dibuktikan di dalam tulisannya. Memang tidak semua kami itu akan bersikap yang sama karena kita tahu satu dosen itu bimbingannya itu lebih dari 10 kan. Jadi bisa dibayangin kalau misalnya kita mau ngetes satu persatu mahasiswanya, ya habislah waktu kita tidak punya pekerjaan hanya pada bimbingan aja kok, gitu kan. Tapi saya kira bimbingan intensif secara personal pada perseorangan atau individu yang bersangkutan ini sebetulnya saya pribadi itu sudah mencoba lakukannya. Saya coba lakukan dalam hal menanyakan sisi pribadi yang bersangkutan. Ya mungkin yang
saya kok nggak pernah ditanya-tanya sama Bu Desi ya. Yo, kebenaran saya sudah percaya, sudah tahu. Maksudnya viewer kita ini sekarang mungkin ada mahasiswa-mahasiswa saya, tapi beberapa dengan dia tidak menyadari sedang di apa Pak, sedang ditelusuri ya, sisi psikologinya dia, pribadi dia, maka sebetulnya saya bisa percaya bahwa yang bersangkutan ini menulis tulisannya itu adalah tulisan yang bersangkutan. Tapi itu sebenarnya nggak valid sih Pak, nggak bisa dijadikan contoh ya, nggak bisa dijadikan apa idealisnya bahwa harusnya kita antisipasinya bukan gitu aja. Betul betul, tidak ada banyak cara gitu ya. Bagaimana tulisan-tulisan mahasiswa itu bisa kita tentukan bahwa itu adalah orisinil atau tidaknya. Namun bolehlah ya, karena ini bicaranya pada ranah subjektivitas saya sudah mulainya ke arah situ. Dan ada perlakuan juga bagi beberapa mahasiswa di saya, ya, terutama yang bimbingannya saya. Kalau yang bersangkutan ini ditemukan kecurangan-kecurangan gitu ya, kami sudah mencoba dengan menghukum, memberikan batas waktu yang lebih lama dalam hal misalnya cek similaritasnya. Misalnya kita yang seharusnya misalnya bisa 2-3 hari, kita akan perpanjang seminggu, perpanjang lagi, karena saya bicara bahwa satu kali kecurangan yang saya temukan, saya sebetulnya akan menunda ujian selama 1 semester. Memang itu akibatnya adalah buruk di prodi ya Pak ya, buruk di prodi, buruk di siapa namanya, ya saya misalnya sebagai pembimbing, buruk juga di mahasiswanya. Tapi lagi-lagi kita ini hidup ingin membawa manfaat bagi orang, ya. Kita belajar juga ibadah, gitu. Mengapa kita mengganggu atau kita merusak ibadah kita dengan hal-hal yang sifatnya kan nilai setitik rusak susu sebelanga, gitu ya. Apa yang sudah dia perjuangkan, sudah diperjuangkan selama ini ternyata rusak begitu saja dari dirinya sendiri. Ya, lagi-lagi semua adalah etika akademisi yang diuji coba. Mungkin pengalamannya itu dulu deh. Nah, ini ada masuk pertanyaan dari Pak Abdullah 6478. Bagaimana menentukan standar penilaian untuk menentukan relevansi teks, gambar, dan estetik dari sebuah karya? Apakah ukuran Ibu untuk menentukan objektifikasi layak atau tidak? Layak itu pertanyaannya. Oke, saya sudah menulis coba Bapak nanti mencari tulisan di proceeding Seminar Pembelajaran Bahasa dan Sastra 2023, judulnya Visualisasi Teks ke Gambar dengan Kekuatan AI Art Generator, Potensi atau Masalah. Itu nanti Bapak bisa melihat beberapa hal ukuran-ukuran ini memang perlu pengembangan lebih lanjut, perlu ada rekomendasi lebih lanjut, karena kalau melihat dari beberapa item yang saya gali di situ, sebetulnya ini ada hal atau keilmuan atau kerangka-kerangka atau perspektif baru ini muncul ketika saya sudah mulai memberlakukan dimensi ini. Jadi bagaimana responden tergali dari sisi interpretasi, kreativitas maupun estetikanya, itu rekomendasinya adalah perlu pengembangan lebih lanjut dari sisi indikator-indikatornya. Karena tadi saya sampaikan, saya atau pembelajaran bahasa dan sastra itu bukan orang seni dan desain yang punya ukuran-ukuran pasti bahwa ini gambar estetis atau tidaknya. Tetapi ketika ini sudah menjadi sebuah penelitian, sebuah tindakan-tindakan atau tahapan ilmiah sudah kami lakukan, maka kami yakin bahwa ini sudah valid, sudah objektif berdasarkan validasi-validasi yang kami lakukan. Jadi ini sebetulnya hasilnya dari hasil penelitian juga sih Pak. Betul bukan? Kalau saya sudah menjawab tidak ya? Standar menentukannya. Iya, menentukan objektifikasi layak atau tidaknya. Oke. Oh, ini karya, iya.
Ya, saya juga melihat ada beberapa referensi yang berkaitan dengan bagaimana puisi ini bisa juga apa namanya, divisualkan, yang menghasilkan ternyata, ya ada ternyatanya, hasil-hasil penelitian lain itu menyebutkan bahwa, sebentar saya tunjuk, bukan, saya nggak bisa ditunjukkan ya kalau di sini ya. Ternyata ada pendekatan-pendekatan tertentu yang digunakan untuk bisa memahami, satu sisi memahami teksnya, yang kedua menghasilkan deskripsi visualnya. Pendekatan ini kalau saya yang menggunakan itu akan berbeda dengan hasil penelitian yang lain. Yang lain itu bicaranya tentang image captioning, karena ini toolsnya juga berbeda-beda. Jadi AI-nya nanti ini, bagi yang milik kami, menghubungkan kata-kata atau kalimat dalam teks dengan elemen-elemen visual yang relevan. Relevansinya ya ala mesinnya, ya tidak masalah. Tapi bagaimana nanti responden bisa menginterpretasi atau mengapresiasinya dan memproses gitu ya, memproses hasil visual itu yang artinya akhirnya menghasilkan pengembangan lebih lanjut. Kita bicara gambar itu juga harusnya kita bicara tentang apa namanya itu, HKI-nya ya, hak penciptaannya. Karena kita juga nggak bisa bicara ini relevan. Banyak teksnya itu teks tentang yang misterius, teksnya itu bicara tentang yang kesedihan lah ya. Tapi gambarnya itu bicara tentang kemewahan, kemegahan yang direpresentasi dengan misalnya wanita bergaun putih. Nah, waktu itu tuh demikian hasilnya. Berarti kan tidak relevan tuh. Tetapi saya mengambil dimensi kreativitasnya adalah bagaimana mahasiswa punya luasnya kosakata dengan imajinasi dari sisi kemewahan, kemegahan itu adalah bentuk atau mewakili, merepresentasi kesedihan. Jadi sedih itu digambarkan dalam hal, saya tunjukkan hasilnya Pak ya, saya bacakan ya Pak ya sebentar. Oke, pada gambar ada bunga, gambar ketiga warna, gambar keempat nuansanya muram, tapi sebentar, saya juga lupa ininya mahasiswa ini. Jadi ada nuansa muram, tetapi tidak direpresentasi atau ada narasi yang bicara dengan kata marmor builder, artinya itu gambaran tentang batu pualam ya, marmor builder itu gambar batu pualam, tapi di visualnya tidak ada gambar batu pualam. Sebetulnya itu kan juga nggak tepat, karena marmor builder itu sebenarnya kata kunci di dalam bahasa Jerman, itu kata kunci di dalam teksnya. Sehingga mahasiswa akhirnya menyebutkan bahwa si wanita bergaun putih, megah dan mewah itu representasi dari Venus yang merupakan dewi kecantikan pada kepercayaan Jerman kuno. Bayangkan, saya tuh tidak sampai ke sana gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan bisa ya kayak begitu ya, representasinya adalah pada cerita gimana Venus ini tergantikan oleh kata marmor builder. Kita tahu batu pualam itu adalah batu mahal misalnya, atau batu yang bagus dan sebagainya. Tapi yang saya tangkap atau yang mahasiswa lihat itu adalah bagaimana si batu pualam itu direpresentasi dengan gambar wanita bergaun putih itu tadi. Apakah tepat? Saya sekali lagi bilang, seni itu tidak bicara tentang benar dan salah, tidak bicara tentang baik dan buruk gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa benar-benar mempertanggungjawabkan hasil interpretasi kita itu dengan bukti-bukti yang relevan, gitu aja. Bu Des,
ini agak membicarakan tentang futuristik itu. Menurut Bu Desti ya, bagaimana kira-kira masa depan mahasiswa bahasa asing, dalam hal ini bahasa Jerman, dengan perkembangan ChatGPT? Artinya ini di luar dari konsep ilmiah sih, karena ini membicarakan tentang prediksi. Apakah masih tetap direken, ataukah akhirnya orang berkesimpulan bahwa ya sebenarnya bukan hanya bahasa asing sih, beberapa jurusan atau departemen yang ada ini itu akan dengan sendirinya mulai tergerus. Mungkin Bu Desti tahu bahwa beberapa jurusan bahkan prodi itu banyak yang gulung tikar dengan fenomena kehadiran teknologi, dan bahkan kalau di kampus itu kan ada istilah vokasi. Kira-kira menurut Bu Desti ya, iya, menurut Bu Desti bagaimana masa depan keberadaan departemennya Bu Desti dengan fenomena teknologi yang semakin menggeliat di sekitar kita? Artinya sendiri kita bicara tentang departemen yang jurusan gitu ya? Iya. Dengan kemajuan teknologi AI, maksudnya? Iya. Artinya gini Bu Des, ini agak-agak keluar dari fenomena sosial kita sih. Makanya saya agak tertarik memang kalau pembicaranya teknologi. Tidak bisa ditampik bahwa sekarang manusia akhirnya mulai berkesadaran bahwa keberadaan teknologi, mau AI atau apa gitu, itu akan menjadikan sebagai bahan diskursus bahwa ternyata ini tidak bisa dinafikan lagi keberadaannya atau kehadirannya. Maka dengan sendirinya AI itu apakah akan menjadi polemik ke depannya, atau tetap bahwa ya prosedurnya akan tetap seperti yang ada hari ini. Prediksi aja Bu Desti. Prediksi. Artinya memang ya bahasa meramal dalam istilah spiritual kayak gitu. Menurut Bu Desti ya, menurut Bu Desti. Oke. Pertama, saya ini bukan pemangku jurusan, tapi saya punya beberapa ini ya, ya semacam mungkin harapan boleh, tapi ini kita akan bicara tentang bagaimana keberadaan AI. Disinilah saya balik ya, bagaimana keberadaan AI itu seiring dengan perubahan sebuah departemen atau prodi ya. Saya kira kita harus sudah mulai mengintegrasikan teknologi AI itu ke dalam kurikulum, Pak Akat. Nice. Saya kira demikian ya, pemahaman saya. Jadi kita atau jurusan yang terkait dengan teknologi informasi itu bisa jadi akan mengintegrasikan lebih banyak informasi tentang AI ke dalam kurikulum. Jadi mahasiswa nanti akan memahami dan juga menguasai konsep-konsep AI dan bahkan teknik pemrosesan bahasa yang alami itu seperti apa. Karena kita harus juga belajar, kan ada 3 komponen besar dalam AI itu ya. Jadi ada chatbot, ada satunya lagi ada machine learning machine. Nah, learning machine ini yang wajib, bukan wajib, sebaiknya yang terintegrasi ke dalam kurikulum itu. Nah, konsep yang pertama demikian. Jadi imaji saya demikian, bahwa adanya integrasi AI dalam kurikulum. Yang kedua, saya kira kita ini kan zamannya bukan zaman bukan zaman yang sifatnya bekerja, tapi sifat kolaborasi itu wajib dikedepankan ya. Kita bicara kolaborasi, itu kita bicara juga tentang interdisipliner ya. Saya kira interdisipliner dan kolaborasi itu tampaknya akan bisa menjadi atau mendorong bagaimana ada kolaborasi
jurusan-jurusan yang berbeda. Mungkin nggak? Ya, walau-walau. Tapi tampaknya bentuk kolaborasi ini sudah semakin menguat di beberapa program, dan makanya penting untuk menggabungkan dua hal interdisipliner dan kolaborasi dari sisi pengetahuan maupun dari sisi keahlian agar tercipta solusi yang lebih berdaya manfaat ya secara saintifiknya. Saya teringat dengan istilah kemarin itu kan ada jurusan bisnis, ada jurusan ekonomi. Dengan hadirnya teknologi hari ini, justru mereka belakangan menghadirkan bisnis digital. Nah, itu yang dimaksudkan oleh bisnis ya. Proses pengintegrasian menarik. Jadi kehadiran AI itu bukan ditolak ya. Dia hadir, kemudian kita melihat yang mana pas untuk jurusan kita. Jadi itu proses pengintegrasian dalam bahasanya Bu Desti tadi. Kemudian ada kolaborasi tadi. Ada juga karena memang tidak bisa ditolak bahwa fenomena kita hari ini tidak bisa monodisiplin. Justru harus dimanfaatkan dengan berbagai macam diskursus atau wacana atau keilmuan yang lain. Seperti menarik, tapi sayang sisa 14 menit. Saya butuh, tidak terasa Bu Des ya, atau saya yang serius menyimak ini atau gimana ya? Bu Desti, kira-kira harapan Bu Desti ke depan untuk mahasiswa Bu Desti dengan hadirnya AI ini gimana? Harap secara pribadi menjadi seorang dosen, seolah-olah yang menyampaikan kepada mahasiswanya, AI itu gini bentuknya, maunya Bu Desti gimana? Ke depan terhadap mahasiswa ya, terhadap mahasiswa. Tadi kan tentang jurusannya. Nah, ini harapannya Bu Desti terhadap mahasiswa, bagaimana tanggapan Bu Desti terhadap siswa yang dengan hadirnya AI. Silakan Bu Desti. Oke, ini langsung kesimpulan nih kayaknya Pak Akar. Betul? Tidak langsung akan ada nanti closing statement itu. Silakan Bu Desti. Iya, baik, sejauh ini saya kira meskipun AI itu punya kekurangan, punya risiko, punya potensi mengancam ya, potensi ancaman, saya kira manusia atau kita itu sudah harus mulai terbiasa menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kita berada di era digital, kita berada di era AI gitu ya. Dan yakinkan bahwa segala permasalahan yang kita hadapi itu tidak serta-merta solusinya adalah AI. Kita hanya harus menyadari bahwa ini tantangan gitu ya. Bahwa AI itu bisa jadi sebutannya manfaat bagi kita saat ini dan untuk generasi yang akan datang, generasi masa depan. Karena AI sendiri itu sebetulnya hasil dari kemajuan, juga efek atau akibat atau dampak yang harus kita terima dari kemajuan tersebut. Karena kemajuan-kemajuan tadi adalah sebetulnya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan teknologi. Dan bisa jadi perbaikan itu kalau kita mengelolanya dengan baik, kita juga bisa mengurangi potensi-potensi yang ditimbulkan. Artinya AI itu AI jangan mengendalikan kita, tetapi kitalah yang harus mengendalikan AI. Jadi berharaplah para mahasiswaku bahwa untuk mencapai masa depan yang penuh harapan, kita bisa hidup dengan umur panjang, hidup dengan kemakmuran, tapi kita berkolaborasi dengan kecerdasan buatan. Kata kuncinya itu ya, kolaborasi. Kolaborasi. Bu Des,
Oh, masih banyak yang saya mau tanyakan lagi kalau gini. Saya mau kembali lagi. Apa kita butuh sebelum closing statement, Bu DS ya. Artinya kehadiran AI ini tidak bisa ditampik, tidak bisa ditolak. Seperti kalimatnya Bu Desi tadi, ada proses pengintegrasian, sekali lagi ya, ada kolaborasi yang barusan Bu Desi tegaskan kepada mahasiswa bahwa tidak ada penolakan total. Tidak ada. Dan keilmuan harus dikorelasikan pada apapun. Ataukah gini Bu Desi, itu dalam konsep keilmuan, tapi bagaimana dalam konsep sosialnya Bu Desi? Menurut Bu Desi kira-kira, maksud saya, apakah menambah karakter, mengakhiri karakter enggak keberadaan AI ini? Sama dengan kasus tadi, untuk menuntut kejujuran mahasiswa, gimana kira-kira? Iya. Kayak gitu udah. Silakan dielaborasi. Iya, jadi saya kalau boleh mengembalikan ke bagaimana tadi keberadaan sebuah jurusan itu dia dengan kemajuan selain integrasinya dengan kurikulum, saya ingin mencoba bahwa kita dengan berkembangnya teknologi gitu ya, otomatis permintaan dengan pekerjaan itu kan semakin meningkat gitu. Keterampilan, keahlian yang dibutuhkan itu kan juga jauh lebih variatif. Dan kita tidak boleh mengeksklusifkan diri bahwa ilmu yang saya pegang, ilmu yang saya sedang tekuni adalah ilmu satu-satunya sebuah kebenaran, dan ilmu yang tidak perlu mendapat pendampingan atau kolaborasi dengan yang lain itu adalah salah besar. Banyak pekerjaan-pekerjaan, permintaan pekerjaan yang menginginkan keahlian atau skill dari si calon pegawai ini adalah penguasaan dari digitalisasi lah ya, bentuk-bentuk digitalisasi. Jadi bagaimana kita bisa atau terbiasa mengembangkan perangkat, atau bahkan mungkin lebih detail lagi menganalisis teks misalnya, atau peran-peran lain yang kaitannya adalah tentang AI. Pahami bahwa keahlian kita harus jauh lebih ditingkatkan dengan menambahkan lagi kolaborasi di antara bidang-bidang ilmu yang lain. Jangan mengeksklusifkan diri. Jadi, iya, karena saya ini kan sekarang, kalau boleh saya cerita tentang keterlibatan saya di universitas, ini saya terlibat dalam sebuah direktorat inovasi. Kalau bicara tentang inovasi, tentu tidak terlepas dari teknologi. Apakah itu teknologi hardware, software, yang sifatnya TTG ya, teknologi tepat guna. Salah satu permintaan atau salah satu program yang diinginkan oleh di Direktorat Inovasi adalah bahwa semua karya mahasiswa itu yang juga berkaitan dengan keterlibatan dosen di dalamnya bisa termasuk kepada luaran-luaran yang dihasilkan oleh direktorat. Jadi universitas itu akan membuka semua atau menerima, menampung, mengakomodir semua temuan-temuan atau bukan ilmu, teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh para calon, itu sudah ilmuwan ya mereka ya, karena mereka sudah mengembangkan sebuah apakah itu sifatnya aplikatif, apakah itu sifatnya yang TTG dan lain sebagainya, diakomodir dan itu diakui bahwa mereka punya skill, mereka sudah termasuk ke dalam inovasi pengetahuan ya, inovasi. Jadi sebetulnya kita tidak bicara tentang inovasi itu harus orang-orang sains, orang-orang sosial sains misalnya. Kita orang bahasa, tempatnya juga ada kontribusinya di situ, tentu ada, meski nggak nampak wujud ya. Biasanya kita kalau orang bahasa kan, ilmu kita kan masih ilmu yang modeling begitu ya, bukan yang sifatnya TTG hardware, itu kan bukan. Kecuali yang sifatnya aplikatif. Lagi-lagi, apa yang kita lakukan di dalam ilmu kebahasaan, berkolaborasi dengan ilmu-ilmu teknologi sains, maka akan tercipta sebuah misalnya teknologi yang basisnya aplikatif. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh para mahasiswa kami, pengembangan aplikasi berbahasa Jerman untuk peningkatan keterampilan ataupun kemampuan.
Bu Des. Kayaknya ini Pak Akar sudah numpuk 1, 2, 3 pertanyaan ini. Iya, tapi susah 6 menit ini. Oke, nah apa? Closing statement aja, Bu Des. Artinya Silakan. memang sengaja ditunda supaya ada pembicaraan-pembicaraan kita selanjutnya. Wah. Butuh closing statement Ibu Desti atau kalimat penutup dari diskursus kita hari ini, fenomena artificial intelligence dalam perspektif bahasa dan sastra asing. Dari diskursus kita, dari diskusi kita, dari wacana yang kita hadirkan hari ini, saya butuh kalimat penutup dari Bu Desti. Silakan Bu Desti. Oke, sebentar Pak, saya sudah menulis beberapa hal bahwa mengenai teknologi AI dalam pembelajaran bahasa dan sastra asing ini sebetulnya membuka peluang revolusioner ya, kalau boleh saya agak sedikit high words gitu ya, peluang revolusioner dalam pembelajaran bahasa dan sastra asing karena kemajuan memproses bahasa alami dan pembelajaran dengan mesin ini bisa meningkatkan efisiensi juga efektivitas pengguna atau pembelajar dalam memahami, menerjemahkan, juga menganalisis teks dalam berbagai bahasa. Jangan pernah ragu mementingkan aspek-aspek keterlibatan AI untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Karena kita perlu juga mempertahankan kualitas maupun pendalaman kita terhadap era atau dalam menghadapi era digital dan AI. Sip. Bu Desti ngajar di semester berapa saja? Kalau yang sudah Yang itu sekarang? semester berapa ya Pak? Saya mulai ngajar 2019, 2020, 2021, 2022. Oh, ngajar semua? Sekarang di 2023 berarti nanti geser. Saya nanti akan ngajar di 2020, 2021, 2022, 2023. Semester ngajar Bu Desti? Semester 4 ngajar? Ngajar. Semester 1, semester 3, semester 5 saya mengajar. Oh gitu ya. Sip. Ya. Ada ilmu baru Pak Akar yang sedang saya tekuni di prodi ini. Jadi mengingat para mahasiswa ini arahnya itu sudah berteknologi, ya, maka saya dipercaya oleh departemen untuk mengampu mata kuliah bahasa Jerman untuk bisnis. Asik. Teknologi para mahasiswa ini kami kembangkan, kami jual, ya, kami rancang, kami jual ke sekolah-sekolah stakeholder yang ada di Kabupaten Malang dan itu laku. Nah, laku. Karena benar basis itu. segala aplikatif. Menarik. Itu semester berapa itu? Kenapa? Mata kuliahnya itu di semester berapa nih itu? Angkatan 2020 itu angkatan semester berapa ya? 2020? 6 ya? 6. Masuk 7. Kemarin 6 ya? Kemarin 6. Semester 6 beberapa luaran itu sudah terakomodir di penjualan yang sifatnya bahasa Jerman ya, yang bahasa Jerman. Ada yang non akademik non bahasa Jerman juga ada. Jadi makanya seperti tadi saya bilang jangan pernah ragu kolaborasi dengan bidang ilmu lain karena saya tahu begitu saya masuk dan terlibat dalam perkuliahan tersebut maka saya sudah mulai tahu potensi-potensi mahasiswa kami dan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk kepentingan berwirausaha. Wih, keren. Ya. Berarti apa ya? Menyenangkan mungkin dosennya ya. Dosen yang menyenangkan akan menghasilkan karya yang luar biasa juga. Yang terpenting adalah mahasiswa itu luar biasa. Mereka hanya perlu sentuhan dari para pembimbingnya, pendampingnya, untuk bisa makin cemerlang. Kasih. Tetap tuturi handayani Bu Des ya. Tuturi handayani.
Bu Des, Ya. sebelum Ya. ditutup, seperti biasa saya mengajukan 5 pertanyaan, dijawab cepat. Makanya sengaja saya mempertanyakan tadi tentang mahasiswa. Mahasiswa semester 4 atau semester 6? 4. Malang atau Surabaya? Malang. Google Maps atau Google Translate? Google Maps. Percaya diri nih. Iya. Sastra Jerman atau sastra Indonesia? Sastra Jerman. Asik. Terakhir, suami atau anak? Nah. Pertanyaanmu, Pak? Aduh. Terima kasih. Oke. Sudah diskusi kita pas 16.30. Oke. Mestinya kalau saya mestinya Bu Desti pilihnya suami. Alasannya satu, karena suami akan menemani Bu Desti sampai hari tua, sementara anak Bu Desti akan pergi bersama pilihannya masing-masing. Tapi itu pilihannya. Karena tanggung jawab. Terima kasih Bu Desti. Salam Tapi sama di balik anak ada suami kok, Pak. Jadi suami tidak akan tertinggal. Bisa nih ya. Sip. Terima kasih Bu Des ya. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman. Bahwa ada kiriman salam dari Kota Palopo, lebih tepatnya di daerah selatan itu. Salam juga dari Kampung Kampurung. Ini memberikan, jangan bosan Bu Des ya, dipanggil di acara didaktif ini. Kita akan mungkin mendiskusikan dengan aspek yang lain lagi nantinya. Terima kasih Bu Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kampung Kapurung, terima kasih Perpus Supiati sudah mengundang kami, dan jangan bosan juga mengundang narasumber jauh ini, karena semua hal kita adalah sebagai ilmu. Kita akan saling berbagi ilmu. Ini termasuk paling nyantai saya, karena Anda terlalu banyak bertanya. Jadi kalau orang sudah punya pengalaman, itu asiknya. Kalau orang pengalaman pasti banyak bercerita, dan otomatis akan tidak memusingkan saya mencari pertanyaan. Iya. Terima kasih Bu Des ya. Sehat selalu. Terima kasih Pakar, sehat-sehat juga. Ya. Salam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.